semua, saya Nia Stefani Tamba, salah satu mahasiswi dari Universitas Sari Mutiara, Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi komunikasi, karakteristik psikologi komunikasi, dan kita sebagai calon PR di masa depan, mengapa kita harus mempelajari psikologi komunikasi. Baiklah, yang pertama, jelaskan pengertian psikologi komunikasi. Dalam buku Empati dan Komunikasi 2017, karya Gita Sekar Prihantin dituliskan bahwa psikologi komunikasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk mendapatkan informasi mengenai faktor lingkungan serta psikologis yang dapat menghambat atau menunjang sikap manusia. Psikologi komunikasi juga bisa diartikan sebagai proses untuk mengenali atau mengetahui lebih jauh tentang karakter dan sikap komunikan tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya. Yang kedua, jelaskan tentang karakteristik manusia komunikasi. Yang dimaksud dengan karakteristik manusia komunikan adalah ciri-ciri atau sifat manusia sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Ada 4 konsep psikologi komunikasi tentang manusia. Yang pertama, konsep psikoanalisis. Yang kedua, konsep behaviorisme. Yang ketiga, konsep psikologi kognitif. Yang keempat, ada konsep psikologi humanistik. Konsep manusia dalam psikoanalisis yaitu, menurut Sigmund Freud, perilaku manusia hasil interaksi 3 dalam kepribadian manusia, ID, ego, dan superego. ID adalah dorongan-dorongan biologis dan pusat insting manusia. Ego bergerak berdasarkan prinsip realitas. Ego sebagai mediator penengah untuk ID, sedangkan superego atau hati nurani yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultur masyarakat. Berikutnya, konsep manusia dalam behaviorisme, yaitu dalam konsep ini mengatakan bahwa kita sebagai manusia cepat terpengaruh oleh lingkungan. Manusia itu cepat belajar dari lingkungannya. Berikutnya, konsep manusia dalam psikologi kognitif. Konsep ini menjelaskan bahwa walaupun kita belajar dari lingkungan, tapi kita selalu berpikir sehingga tidak mudah terpengaruh. Dan konsep psikologi humanistik, konsep ini menjelaskan bahwa dalam diri manusia itu ada selalu cinta, kasih sayang, solidaritas, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sebagai seorang calon PR di masa depan, mengapa kamu harus belajar psikologi komunikasi? Dikarenakan di dalam kegiatan kehumasan sebelum bertemu dengan publik, seorang PR harus terlebih dahulu dapat mengenal diri sendiri dan dapat mempelajari atau mengenali karakteristik setiap orang yang akan ditemuinya. Dan PR juga memerlukan persiapan mental agar dapat percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.